Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Halo semuanya, selamat datang di Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Perkenalkan, saya Maria Petronella Jari, presenter Kobus Podcast hari ini sekaligus sahabat podcast kamu. Podcast ini diproduksi oleh Program Studi Ilmu Komunikasi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Podcast ini menjadi sarana belajar, praktik komunikasi, dan tempat mengembangkan kreativitas mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi. Sahabat Kobus Podcast, bahasa ialah media komunikasi yang berbentuk sistem lambang bunyi, yang diperoleh dari media ucap manusia. Sebagaimana kita ketahui, bahasa terdiri atas kata-kata ataupun kumpulan kata. Masing-masing memiliki arti, yakni interaksi abstrak antara kata sebagai lambang dengan objek ataupun konsep yang diwakili dari gagasan kata ataupun kosakata tersebut. Saat ini sudah hadir bersama dengan saya, Bapak Bernard, selaku Kepala Lembaga Bahasa yang ada di Unwira. Halo Pak Bernard, selamat siang. Selamat siang Nona Petronella dan podcast Kobus Crew. Terima kasih sudah mengundang saya di tempat ini. Apa kabarnya hari ini nih Pak? Kabar baik, dan bagaimana kabarmu dan podcast Kobus Crew? Kabar kami baik Pak, terima kasih. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih jauh, izinkan saya untuk membacakan sedikit profil singkat dari Bapak. Bapak Dr. Bernardus Kopong Danibao, Master of Education, atau biasa disapa Pak Bernard ini, lahir pada 20 Agustus 1973 di Adonara, Flores Timur. Beliau sekarang adalah dosen di program studi keguruan dan pendidikan bahasa Inggris yang ada di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Bapak Bernard ini mendapat gelar S1 dari pendidikan bahasa Inggris di Universitas Widya Mandala Surabaya pada tahun 2003 dan menyelesaikan S1 di Universitas Erlangga di tahun 2005. Bapak ini mendapat beasiswa S2 di Australia dan beasiswa S3 dari pemerintah Indonesia, yaitu beasiswa LPDP pada tahun 2022 lalu. Betul Bapak ya? Ya. Oke, baik. Oke Bapak Bernard, sebelum kita bahas lebih jauh tentang lembaga bahasa yang ada di Unika ini, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit apa lembaga bahasa itu Pak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan apa itu lembaga bahasa Unwira, perlu saya sampaikan dari awal bahwa kehadiran lembaga bahasa Unwira itu in paralel atau sejalan dengan visi dan misi Unwira. Anda tahu visi dan misi Unwira? Unwira itu sebuah komunitas pendidikan dan komunitas ilmiah yang unggul, kreatif, berwawasan global, berdasarkan nilai-nilai Kristiani, dan berakar pada budaya lokal. Sebuah visi yang sangat bagus. Atau dengan kata lain, Unwira itu wants to be an excellent university. Sebuah universitas unggul yang excellent. Not only in eastern part of Indonesia, tidak hanya menjadi unggul di bagian timur Indonesia, tetapi nationally, bahkan internasional. Karena itu kehadiran lembaga bahasa Unwira itu menjadi salah satu indikator pencapaian visi dan misi Unwira itu. Jadi kehadiran lembaga bahasa untuk memenuhi kebutuhan sivitas akademika Unwira dalam aspek kebahasaan. Jadi kita hadir untuk mendukung program-program umum dari Unwira. Baik itu. Oke, baik Pak. Nah Bapak, sejak kapan pastinya lembaga bahasa ini sudah ada di Unika ini Pak? Baik, sahabat podcast Kobus di mana saja berada.
Ini sebuah pertanyaan yang agak berat ketika kita bertanya soal kapan lembaga bahasa ini hadir di Unwira. Seingat saya, sejak saya bergabung dengan Unwira di tahun 2012 itu sudah ada lembaga bahasa yang menyelenggarakan kursus bahasa Inggris sebagai untuk mempersiapkan mahasiswa yang mau lulus. Jadi sebelum mahasiswa itu lulus, mereka ikut kursus bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh lembaga bahasa sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat kelulusan. Tapi sesudah itu dalam perjalanan agak macet dan baru dihidupkan atau diaktifkan kembali pada tahun 2022 sejalan dengan meningkatnya kebutuhan universitas terhadap pelayanan lembaga bahasa itu sendiri. Oke, baik Pak. Sejauh ini kegiatan atau mungkin lomba apa saja yang sudah diselenggarakan oleh lembaga bahasa yang ada di Unwira ini Pak? Baik, perlu saya sampaikan untuk semua bahwa secara umum tujuan lembaga bahasa Unwira adalah untuk melayani kebutuhan sivitas akademika Unwira dan masyarakat umum dalam konteks kebahasaan yang dikelola secara profesional dengan semangat kewirausahaan dalam mendukung program-program Unwira, khususnya program studi pendidikan bahasa Inggris. Secara khusus ada 3 tujuan lembaga bahasa Unwira. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan pelatihan bahasa bagi sivitas akademika Unwira dan juga bagi masyarakat umum. Jadi kegiatan di bidang pengajaran dan pelatihan bahasa itu misalnya kursus bahasa Inggris umum, kursus persiapan TOEFL. TOEFL itu Test of English as Foreign Language. Itu salah satu kursus yang sangat dibutuhkan ketika kalian mahasiswa mau studi lanjut di S2, baik di dalam maupun di luar negeri, atau juga sekarang ini persyaratan untuk teman-teman dosen yang mau sertifikasi dosen dan lain-lain. Ada banyak tuntutan sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Jadi kami hadir juga untuk menjawab kebutuhan itu. Dan juga kursus persiapan ada satu academic English yang namanya IELTS, International English Language Testing System. Itu juga kita mau persiapan untuk bisa diselenggarakan di Unwira. Program spesifik yang kedua itu menyelenggarakan ujian keterampilan berbahasa bagi sivitas, bagi komunitas Unwira dan juga masyarakat umum. Tes ujian akademik itu seperti sama. Kalau ada kursus itu persiapan, nanti ada tesnya. Tesnya itu disebut IELTS Preparation Test untuk IELTS atau TOEFL Preparation Test untuk TOEFL. Jadi itu lalu juga ada kursus bahasa Inggris umum. Kemudian yang ketiga menyelenggarakan kegiatan di bidang penelitian dan publikasi ilmiah. Ini beberapa tugas yang diberikan kepada lembaga bahasa. Untuk sementara itu kita mendukung dalam konteks penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu kami menyediakan bantuan untuk proofreading, teman-teman punya tulisan, teman-teman dosen maupun mahasiswa yang menulis untuk dipublikasi di jurnal-jurnal internasional berkaitan dengan bahasa Inggrisnya. Kira-kira seperti itu tujuan umum dan tujuan khusus dari Lembaga Bahasa Unwira atau Unwira Language Center. Baik. Oke, baik Pak. Lalu berbagai kursus atau kegiatan tadi yang diadakan oleh Lembaga Bahasa itu, apakah dilaksanakan di Universitas Katolik Widya Mandira ini ataukah dilakukan secara online, Pak? Baik, saya sampaikan bahwa memang sebelum tahun 2022 itu kan ada COVID ya, jadi pelaksanaan atau kegiatan lembaga bahasa pada konteksnya itu juga vakum, tidak terlalu aktif. Dan dengan menghilangnya COVID ini, kita kemudian sekarang programnya sudah face to face, sudah ada. Kami untuk saat ini, lembaga bahasa sedang mengembangkan materi pembelajaran
Dan juga kami lebih banyak beberapa bulan terakhir ini sibuk untuk menerjemahkan dokumen lulusan dari teman-teman. Jadi kami sampaikan juga bahwa kami juga melayani terjemahan bahasa Inggris. Untuk saat ini itu terjemahan untuk dokumen-dokumen kelulusan seperti ijazah, transkrip nilai, SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah. Itu semua kalau butuh diterjemahkan dalam bahasa Inggris, silakan menghubungi lembaga bahasa. Oke Pak. Lalu bagaimana susunan keanggotaan lembaga bahasa yang ada di Unwira ini Pak? Sebenarnya dengan begitu banyak program, ada beberapa program kegiatan itu kita lebih banyak membutuhkan kehadiran staf untuk bisa membantu, karena kami sendiri tugas utama kami itu kan untuk mengajar. Saya sebagai dosen di program studi bahasa Inggris itu mengajar, kemudian ada penelitian dan pengabdian pada masyarakat itu. Tapi untuk sementara ini pengurus di lembaga bahasa 2 orang, yaitu saya sendiri dan Ibu Maria Regina Jaga atau biasa dipanggil Miss Inja. Kami berdua untuk sementara itu melayani semua terjemahan dan juga persiapan pengembangan materi untuk mendukung program-program yang tadi sudah saya sampaikan. Oke. Baik Pak, sejauh ini bagaimana tanggapan mahasiswa-mahasiswi tentang lembaga bahasa ini sendiri Pak? Baik, ini pertanyaan menarik. Nona sendiri masih mahasiswa atau masih. Sudah lulus? Masih. Saya masih mahasiswa semester 4 Pak. Oh, masih mahasiswa. Rata-rata kru Kobus Podcast yang hadir hari ini mahasiswa semester 4. Oh ya, menarik kalau begitu. Baik, kira-kira tanggapanmu terhadap lembaga bahasa sesudah saya menyampaikan tujuannya itu bagaimana kira-kira? Menurutmu penting atau? Kalau menurut saya sangat penting sekali Pak ya. Cuma mungkin karena beberapa belakangan ini kami kurangnya informasi tentang lembaga bahasa itu sendiri, jadi tidak berpikir kayak ternyata di Unwira ini sendiri ada lembaga yang memang membantu, apalagi dalam menerjemahkan jurnal tadi dalam bahasa Inggris yang pastinya sangat membantu sekali dalam mengerjakan tugas seperti itu gitu Pak. Jadi informasi dari Bapak hari ini nih bagi saya dan mungkin bagi teman-teman ini pasti sangat-sangat penting sekali sih Pak. Iya, baik. Jadi sekedar menambahkan, memang saya merasa bahwa kehadiran lembaga bahasa ini penting untuk institusi kita dalam mendukung program-program Unwira berkaitan dengan kebahasaan. Jadi misalnya kemarin itu ada permintaan dari sebuah agen pembelajaran di Korea. Mereka minta untuk menyelenggarakan kursus bahasa Korea. Lalu pihak universitas dihubungi kemudian mengontak kami sebagai lembaga bahasa. Kita sudah punya lembaga bahasa, jadi mereka kemudian menghubungi lembaga bahasa untuk membantu menyelenggarakan kursus bahasa Korea nanti di Unwira. Jadi ada kursus bahasa Inggris, ada kursus bahasa Korea, dan berbagai kegiatan lain yang bisa kami selenggarakan di bawah program atau di bawah unit lembaga bahasa. Oke, baik Pak. Lalu apa harapan Bapak sebagai kepala lembaga bahasa yang ada di Unwira ini untuk perkembangan lembaga bahasa yang ada di Unwira itu sendiri Pak? Menarik. Ini pertanyaan menarik mengenai harapan. Saya ingin tahu dulu harapan dari presenter, juga harapan dari kru ini seperti apa terhadap lembaga bahasa, supaya kita sama-sama proyeksikan harapan kita. Harapanmu terhadap lembaga bahasa seperti apa? Oke, baik Pak. Kalau dari saya harapannya mungkin ke depannya lembaga bahasa ini kan satu lembaga yang sangat membantu sekali Pak ya. Apalagi kita tahu bahwa semua mahasiswa yang ada di Unwira ini bahasa Inggrisnya ini tidak terlalu bagus. Jadi dengan adanya lembaga bahasa ini harusnya sangat membantu, dengan harapan ke depannya mungkin mahasiswa-mahasiswa itu harusnya lebih aktif lagi gitu kan, mungkin menghubungi atau berkoordinasi dengan Bapak dan Ibu Inja yang ada di lembaga bahasa untuk kepentingan mungkin penelitian ke depannya lagi yang pastinya berhubungan dengan bahasa Inggris maupun mungkin ada bahasa lain seperti bahasa Korea tadi dan lain sebagainya Pak. Baik, barangkali kru ingin menambahkan?
harapanmu terhadap lembaga bahasa seperti apa? Saya ingin menegaskan, ada jawaban yang sangat menarik. Kami lebih aktif. You are more active, proaktif istilahnya ya. Kami ini di lembaga bahasa tenaga terbatas. Kami untuk sementara berdua berdasarkan SK tahun 2022. Jadi sangat menarik kalau teman-teman yang membutuhkan pelayanan berkaitan kebahasaan, terjemahan, kursus, dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bahasa Inggris dan bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesia untuk penutur asing, kita coba selenggarakan juga di kampus. Kalian lebih aktif ya, lebih proaktif supaya peran kami juga menjadi maksimal untuk melayani kebutuhan-kebutuhan sivitas akademika Unwira. Kalau berharap bahwa kami berdua, saya dan Miss Inja, dan juga nanti ada beberapa tenaga yang akan diperbantukan aktif, saya pikir mari kita sama-sama aktif. Saya senang bahwa ada podcast Kobus. Podcast selama ini sosialisasi program lembaga bahasa itu lebih dilaksanakan melalui grup-grup WA, Facebook, atau kita tempel pengumumannya di papan-papan pengumuman. Tapi hari ini dengan adanya podcast Kobus ini, saya berharap bahwa program-program lembaga bahasa ke depannya juga bisa dipromosikan atau bisa membantu kami untuk sosialisasi program supaya lembaga bahasa ini menjadi dikenal dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Civitas Akademika Unwira itu bisa kami layani. Perlu saya sampaikan untuk mahasiswa Unwira, kami rencananya itu akan menyelenggarakan kursus bahasa Inggris. Siapa di sini yang mau bayar kursus bahasa Inggris? Kalau ada pembukaan kursus mau ikut tidak? Mau ya. Nah, jadi kita memang kalau bayar ya barangkali ini, tapi kita berharap kalau menurut informasi yang saya dengar itu mahasiswa semester 4 itu kalau tidak salah sudah memiliki keuangan berkaitan dengan persiapan kemampuan bahasa. Nah, itu nanti bulan-bulan ke depan kami akan turun bertemu dengan masing-masing kaprodi, kepala program studi, untuk menyamakan persepsi terhadap kegiatan ini supaya adik-adik nanti juga punya kesempatan untuk kursus bahasa Inggris, entah itu kursus bahasa Inggris umum tergantung kebutuhan kalian, atau persiapan TOEFL kalau memang mau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, atau kebutuhan kebutuhan dunia kerja. Makanya kami berpikir bahwa penyelenggaraan khusus untuk mahasiswa nanti itu diselenggarakan di semester 5, 6, dan 7 supaya validasi dari sertifikat kalian itu bisa dipakai ketika masuk melamar dunia kerja. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya podcast ini, informasi ini kemudian menjadi encouragement, dorongan supaya kita semua sama-sama aktif mengembangkan diri, karena mutu dan kualitas Unwira itu sangat ditentukan oleh output kalian. Kalau lulusan dari Unwira itu bisa berbahasa asing dengan baik, bisa bahasa Inggris maupun nanti ada bahasa Korea, wow, itu menjadi kebanggaan luar biasa untuk Unwira. Oke, baik Pak. Berarti sangat menarik sekali Pak ya tentang lembaga bahasa ini, bahasa sendiri, tentang kursus-kursus yang akan dilaksanakan maupun yang harusnya mahasiswa ini tahu nih betapa pentingnya kita ikut kursus, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga bahasa, karena balik lagi feedbacknya justru bermanfaat untuk mahasiswa itu sendiri begitu Pak ya. Nah Bapak, lalu bagaimana caranya untuk teman-teman yang mungkin menyaksikan podcast ini, khususnya teman-teman yang ada di Unwira sendiri ini, ingin mengetahui kegiatan atau mungkin ingin mencari tahu informasi lebih lagi tentang lembaga bahasa ini sendiri Pak, itu bagaimana caranya? Terima kasih.
Jadi saya senang bahwa ada niat untuk mengetahui lebih banyak tentang lembaga bahasa, itu luar biasa. Silakan menghubungi kami di lantai 2 Rektorat, ada kantor lembaga bahasa di situ, ditulis di samping kantor BPSDM. Atau juga bisa tanya di BA, kantor BAA di bawah untuk mengetahui lebih lanjut tentang lembaga bahasa. Nanti mereka akan mengarahkan kalian untuk bertemu kami, saya dengan Miss Inja di ruangan di atas. Rektorat lantai 2. Oke. Jadi buat teman-teman nih yang penasaran atau ingin mengetahui info lebih lanjut tentang lembaga bahasa, bisa datang ke Rektorat lantai 2, Pak ya. Tadi ada ruangannya di sana, ruangannya lembaga bahasa. Seperti itu, Pak ya. Oke, sahabat Qobus Podcast, terima kasih sudah menyaksikan podcast hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Bernard sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @qobuspodcast, Facebook di Qobus, subscribe YouTube kami di Ilmu Komunikasi Unwira, dan follow TikTok kami di Qobus Podcast. Saya Maria Petronella Jari, presenter Qobus Podcast hari ini, bersama rekan kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Qobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara.